Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, semester 3, kelas SI01, mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kali ini saya akan mengimplementasikan sebuah studi kasus pada UAS ERP. Pertama, kita buka aplikasi Odoo dengan database ERP dengan email saya dan passwordnya, lalu login. Setelah itu kita ke setting, Active Developer Mode, kembali buka setting lagi, lalu kita baca studi kasus terlebih dahulu. Pertama, di sini sebuah perusahaan dengan nama perusahaannya itu PT dan nama kita. Kita akan edit company. Di sini PT Aisyah, lalu save. Setelah itu kita baca studi kasusnya. Selanjutnya itu implementasi penerimaan karyawan rekrutmen atas kandidat calon karyawan. Pertama, kita buka modul rekrutmen. Kita akan melakukan job position, create. Di sini ada manajer, HRD, lalu create. Create kembali, terus ada staff HRD. Create kembali, ada manajer, purchasing, create. Lalu yang terakhir ada staff purchasing. Nah, di sini setelah hasil di input ada 4, manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Setelah itu penerimaan karyawannya. Dengan cara pertama kita klik application pada manajer HRD. Lalu ini di-delete saja. Kita add kolom. Pertama di sini ada seleksi berkas interview 1. Add kolom. Seleksi berkas interview 1. Interview 1, lalu ada psikotes dan tes komputer. Psikotes dan tes komputer. Psikotes, tes
komputer, lalu ada negosiasi gaji dan tanda tangan kontrak. Negosiasi gaji dan tanda tangan kontrak. Negosiasi gaji and tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Lalu add. Setelah itu di input, lalu kita akan create. Pertama kita akan melakukan input subject atau application name dengan nama manajer HRD. Di sini yang sebagai manajer HRD yaitu Mira Andromeda. Mira Andromeda. Mira Andromeda. Kontaknya pakai administrator. Responnya administrator. Lalu di sini departemennya kita akan input departemen HRD. Departemen HRD. HRD, oke, lalu save. Setelah itu kita masukkan ekspektasi gajinya itu 7.500.000. Proposed salary-nya itu 7 juta. Setelah itu kita save ya. Di save. Kita kembali ke application. Di sini sudah ada Mira Andromeda, manajer HRD. Pertama seleksi. Jika seleksi lulus, maka lanjut ke tahap interview. Setelah tahap interview lulus, lalu akan melakukan tahap psikotes. Setelah psikotes dinyatakan lulus, maka bisa melanjutkan dengan tes komputer. Jika tes komputer lulus kembali, maka kita akan melakukan negosiasi gaji. Setelah berhasil melakukan negosiasi gaji, lalu tanda tangan kontrak. Setelah itu, kita klik nama tersebut, lalu klik employee. Di sini sudah sampai tanda tangan kontrak ya. Terus lalu itu kita klik employee. Lalu diedit. Nah, di sini lokasi manajernya kita masukin manajernya itu administrator saja. Coachnya administrator. Setelah itu kita ke personal information, ininya Indonesia. Gendernya itu perempuan menikah anak 2. Perempuan menikah, married, dan mempunyai anak 2. Tempat lahirnya itu kita masukkan aja nih, tempat lahirnya Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Birth-nya kita buat saja misalnya 2099 Januari 4. Oke.
Setelah itu kita ke HR setting, masukkan relate user-nya dengan cara create dengan nama, jadi namanya Mira Andromeda. Emailnya mira@gmail.com. Lalu save. Sini sudah terlihat Mira Andromeda. Kita bisa langsung save saja. Save. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke job position kembali. Habis itu ini sudah terlihat ya. Hired employee-nya sudah terpenuhi. Sekarang kita ke staf HRD. Ini sudah termasuk. Lalu kita langsung create saja. Dengan nama staf HRD-nya itu Dini Sulong. Staf HRD Dini Sulong. Ini staf HRD dengan nama Dini Sulung. Kontaknya kembali dengan administrator. Lalu ini staf HRD, departemennya HRD. Masukkan ekspektasi gajinya dari staf yaitu 5 juta, berarti 5.500.000, proposnya 5 juta. Kita bisa save. Kita ke application kembali. Pegawai ini akan melakukan seleksi dasar. Setelah lulus akan melakukan interview. Setelah lulus kembali akan melakukan tes psikotes. Setelah tes psikotes dinyatakan lulus, lalu akan melakukan tes komputer. Jika kembali dinyatakan lulus, maka akan melakukan negosiasi gaji. Setelah disesuaikan dengan negosiasi gaji, lalu melakukan tanda tangan kontrak. Klik 2 kali. Kita akan melakukan create employee. Klik employee. Lalu edit. Di sini udah PT Aisyah. Ini job HRD, manajernya kita masuki manajernya tadi. Manajernya itu Mira Andromeda. Coachnya Mira Andromeda. Sudah. Kita ke personal information-nya, Indonesia. Indonesia negaranya. Lalu kita ke ini, Dini Sulung, single. Dini Sulung masih single. Gendernya Dini Sulung, female. Statusnya single, belum mempunyai anak. Tempatnya itu Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Kita buat birth-nya saja ini pada tanggal
Karena belum menikah artinya masih muda. Kita buat tanggalnya di 2000. Di 98 saja. Juni menikah. Lalu ke HR setting. Relate user dengan meng-create. Sini namanya Gini Sulung dengan email gini@gmail.com. Lalu save. Setelah itu sudah, kita bisa langsung save. Oke, sudah. Kita ke job position kembali. Di sini sudah ya staff HRD-nya. Lalu ke manager purchasing, kita klik application. Lalu create. Kita lihat kembali. Manager purchasing Hendra Hermawan. Manager purchasing Hendra Hermawan. Manager purchasing Indra Hermawan. Indra Hermawan. Pandangnya administrator saja. Dashboardnya administrator. Lalu ke departemennya kita akan meng-create ya. Departemen purchasing. Purchasing dengan gaji 7 juta. Oke. Misalnya ekspektasi gajinya 7.500.000 ya. Dengan proposed salary-nya 7 juta. Sudah. Oke, lalu bisa di-save saja. Balik ke aplikasi. Sini Hendra Hermawan, manajer purchasing akan melakukan seleksi dasar. Setelah seleksi berkasnya lanjut, kita akan melakukan interview 1. Interview 1 lolos, kita akan melakukan tes psikotes. Jika tes psikotes kembali lulus, maka akan melakukan tes komputer. Jika tes komputer dinyatakan lulus kembali, maka Indra Hermawan akan melakukan negosiasi gaji. Setelah negosiasi gaji berhasil dan sesuai, maka akan melakukan tanda tangan kontrak. Lalu klik. Kita bisa create employee, edit. Di sini sudah ada PT Aisyah, Indra Hermawan. Terus kita ini purchasing, manajer purchasing. Nah, manajernya administrator, coachnya administrator. Sudah. Ya, lalu ke bagian personal information. Nationality-nya Indonesia. Dengan gendernya male, laki-laki. Indra Hermawan. Indra Hermawan kita lihat kembali. Apakah sudah menikah? Sudah menikah dan memiliki 3 anak. Sudah menikah dan memiliki 3 anak. Married. Memiliki children 3. Alamatnya Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Kita buat tanggal lahirnya yaitu pada tanggal 1900
93 saja. Bulan Mei. Dan lalu address, kita ke HR setting, delete user dengan create Indra Hermawan. Emailnya indra@gmail.com. Save. Oke, sudah ya, relate usernya Indra Hermawan. Lalu kita ke bagian sudah semua. Kita ke save kembali. Manager purchasing Indra Hermawan. Kita ke sudah ke job position kembali. Ini sudah done manager purchasing-nya. Lalu yang terakhir ada staff purchasing. Kita klik application kembali. Lalu kita create staff purchasing dengan nama staffnya itu Rika Febrika. Kontaknya administrator, responnya administrator saja. Lalu setelah itu oke, lanjut. Kita masukkan departemennya itu purchasing. Salary-nya 5.500.000. Propose salary-nya 5 juta. Oke, sudah. Lalu di save. Kita ke application kembali. Di sini sudah ada nama Rika Febrika untuk seleksi berkas. Setelah berkasnya lulus, maka akan melakukan interview 1. Setelah interview 1 lulus, maka akan melakukan tes psikotes. Jika tes psikotes kembali lulus, maka akan melakukan tes komputer. Jika tes komputer dinyatakan lulus kembali, maka Rika akan melakukan negosiasi gaji. Jika negosiasi gaji sudah selesai dan sesuai, maka akan melakukan tanda tangan kontrak. Setelah itu, kita bisa meng-create employee kembali. Create employee. Lalu edit. Penuhi data-datanya. Di sini udah PT Aisyah, manajernya. Karena tadi manajernya purchasing itu Indra Hermawan, kita masukkan Indra Hermawan. Oke. Sip. Kita ke personal information. Nationality-nya Indonesia. Lalu gendernya itu female. Rika Febrika nih. Rika Febrika single. Jalan Selat E. Rika Febrika masih single. Belum punya anak. Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Oke, karena belum menikah, kita buat tanggal lahirnya yaitu 1997 saja. Oktober 27. Oke. Identifikasi sudah. Kita ke HR setting langsung. Delete user, jangan lupa dengan meng-create and edit, yaitu Rika Febrika dengan email rika@gmail.com, lalu save.
Setelah itu sudah selesai semua. Oke, kita bisa save saja. Kita ke job position kembali. Di sini sudah terpenuhi semuanya. Oke, kita baca kembali. Ini sudah penerimaan karyawan. Jika udah. Sekarang akan buat user untuk Mira Andromeda. Dini sebelum dengan akses sesuai aplikasi sesuai jabatan masing-masing. Oke. Kita akan ke setting, lalu user. Di sini ada pertama tadi kita akan Mira Andromeda. Klik Mira Andromeda. Karena dia sebagai manajer, jadi ini manajer saja. Sudah, kita edit dulu, klik edit. Mira Andromeda. Preferensinya, oke, Indonesia Home Access. Oke, kita langsung change password saja untuk emailnya. Sini kita buat passwordnya Mira 123. Oke, change password. Terus di save saja. Lalu save. Kembali ke user. Lalu yang kedua ada Dini Sulung. Di sini kita change password. Change passwordnya itu Dini 123. Change password. Kita ke edit dulu. Di sini projectnya ganti bisa pakai saja. Employee ya, manajer. Maintenance personal, placement, personal. Change passwordnya ulang. Di sini pakai Dini 123. Change password. Save. Lalu klik save. Kita kembali ke user. Sekarang Indra Hermawan. Indra Hermawan kita edit dulu. Karena ini manager sudah cukup. Akses right-nya. Preferensinya sudah. Kita ke change password langsung. Dengan membuat new passwordnya Indra 123. Lalu change password. Close. Ini di save saja, di save. Setelah itu save kembali. Oke. Lanjut ke yang terakhir ada Rika Febrika. Kita klik edit. Kita ganti akses right-nya. Karena dia sebagai staff.
purchase, holidays. Oke, cukup. Terus kita jangan lupa change passwordnya untuk Rika. Change passwordnya itu Rika 123. And close, save saja emailnya. Lalu ini save kembali. Oke. Sudah semua. Buat add user, Mira, Dini, Indra, dan Rika sudah. Lalu kita ke buat salary rule di modul payroll. Oke, kita klik modul payroll. Modul payroll. Kita akan buat salary rules. Nah, kita create. Pertama di sini ada gaji pokok manajer sebesar 3 juta. Sebesar 7 juta. Gaji pokok manajer. Gaji pokok manajer sebesar 3 juta. Gaji pokok itu pakai kategori basic. Kodenya ini bebas, kodenya GPM. GPM, gaji pokok manajer. GPM. Gaji pokok manajer 7 juta besarannya. Fix amount-nya. Ini sebesar 7 juta. Oke. Kita lihat ini harus. Oke, tidak perlu. Tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, general udah cukup. Fix amount-nya 7 juta. Kita save. Gaji pokok manajer sudah GPM. Ya. Oke. Nah. Kita ke salary rules lagi. Kita create kembali. Lalu yang kedua ada tunjangan makan manajer 1.500.000. Tunjangan makan manajer, pakainya allowance. Kodenya TMM. Oke, 1.500.000. Fix amount-nya 1.500.000. Bisa langsung di-save saja. Tunjangan makan manajer. Bisa create kembali. Yang ketiga ada tunjangan transportasi manajer 1,8. Tunjangan transportasi manajer. Tunjangan transportasi manajer 1,8. Tunjangan transportasi manajer. Tunjangan pakai kategori allowance. 1,8. 1.800.000. Oke. Lalu kita save. Kita create kembali yang lainnya, yaitu tunjangan transportasi manajer sudah. Tunjangan jabatan manajer 2 juta. Tunjangan jabatan manajer 2 juta. Tunjangan jabatan manajer. Tunjangan pakai allowance. TJM saja. Jadi berapa? Tunjangan 2 juta.
Tunjangan 2 juta. Oke. 2 juta. Kita save. 2 juta. Kita create kembali habis tunjangan potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Potongan BPJS Kesehatan. Potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Kita pakai kategori deduction. PBKK 1. Sebesar tadi 500 ya. 500.000. Sebesar 500.000. 500.000. Potongan kesehatan. Oke. Kita save. Create kembali. Ini yang terakhir ada potongan BPJS Tenaga Kerja. Potongan BPJS Tenaga Kerja. Potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Potongan pakai deduction dengan kodenya PBTKK 1 dengan fixed amount-nya berapa? Potongan tenaga kerja kelas 1 600.000. 600.000. 600 Oke, kita save. Create kembali di sini manager sudah ada 6. Sekarang kita ke salary row staff. Gaji pokok staff 5 juta. Name-nya gaji pokok staff. Gaji pokok itu basic, kodenya DPS. Fix amount-nya masukin 5 juta. Oke, di save. Kita create lagi. Tunjangan makan staff 1,2. Tunjangan makan staff. Tunjangan makan staff. Tunjangan itu pakai allowance. Kodenya TMS 1,2 ya. Jadi 1,2. Fix amount-nya 1.200.000. Save. Create kembali. Habis tunjangan makan, tunjangan transportasi staff 1,6. Tunjangan transportasi staff. Tunjangan transportasi staff. Tunjangan transportasi staff pakai kategori allowance, kodenya TTS. Jadi maaf tadi tunjangan transportasi staff itu 1,6. 1.600.000. Oke, lalu save. Create kembali. Di sini ada tunjangan transportasi staff udah, potongan BPJS Kesehatan kelas 2 sebesar 400. Potongan BPJS Kesehatan kelas 2 sebesar 400 ya. Potongan pakai allowance. PBKK 2 berapa tadi? Kesehatan itu 400. Oke. Masukin fix amount-nya 400. Fix amount 400.000. Oke, lalu save.
Create kembali, lalu di sini ada yang terakhir, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2, 500. Potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Deduction. Di sini pakai PBTKK 2 sebesar berapa? 500.000. 500.000. 500.000. Save. Oke, kita ke salary loss. Karena sudah semua ya, kita ke salary loss, kita cek. Di sini sudah ada nih tenaga kesehatan, sudah ya. BPJS Tenaga Kesehatan, edit. Ini, oke, save. Sudah, kita ke salary loss. Gaji pokok basic, kemudian. Oke. Salary loss sudah dibuat, terus membuatlah salary structure-nya. Salary structure. Kita klik salary structure. Lalu create. Di sini namanya apa? Manager HRD. Manager HRD. Klik manager HRD. Referensinya kita buat aja 001. Manager HRD. Di sini. Gaji pokok manajer, tunjangan jabatan manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, lalu tunjangan transportasi, gaji pokok, jabatan, nih gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Setelah itu coba kita select dulu ya. Di sini kita samain. Gaji pokok manajer. Gaji pokok manajer sudah. Tunjangan makan dan transportasi manajer. Tunjangan makan manajer. Tunjangan transportasi manajer sudah. Tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer sudah. BPJS Kesehatan kelas 1, kelas 1. Sudah. Berarti ada 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah. Lalu kita bisa langsung save saja. Oke. Salary strukturnya. Sudah ini. Kita create kembali. Setelah itu ada namanya staff HRD. Staff HRD. Kita tambahin. Proses belum view-nya kita nggak apa-apa. Ini dulu. Staff HRD itu kita gaji pokok staf, tunjangan makan staf, tunjangan transportasi staf, potongan BPJS Kesehatan, potongan BPJS Tenaga Kerja, lalu select. Di sini tambahin referensinya 002 saja.
Kita samakan di sini staf itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gaji pokok, tunjangan, potongan. Oke, sudah. Lalu save. Salary struktur kita create kembali. Sekarang itu manager purchasing. Kita buat lagi manager purchasing. Manager purchasing. Kita buat referensinya 03 saja. And add an item manager. Sama kayak tadi manager. Nih manager. Gaji pokok manager. Tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja. Yang ada manajernya ya. Dan kelas 1. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, select. Sudah, lalu di save. Udah, ke salary struktur lagi. Sudah, berarti yang terakhir sekarang create lagi. Yang terakhir ada staff purchasing. Kita ke staff purchasing. Buat referensinya 004. Kita add an item. Kita cari yang staff. Di sini ada gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS Kesehatan, dan potongan tenaga kerja yang kelas 2. Lalu select. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu save. Kita ke salary struktur. Di sini sudah ada 4 ya, manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing-nya. Setelah buat salary, poin 3 sudah selesai, lalu kita beranjak ke poin 4. Kita akan membuat kontrak kerja untuk karyawan Mira, Dini, Indra, dan Rika dengan masa kontrak kerja 3 bulan. Oke, kita ke kontrak. Kita akan membuat kontrak. Di sini, sebentar. Kita ke employee dulu ya. Kita ke mode employee. Lalu di sini sudah ada nih Dini Sulung, Indra Hermawan, Mira, dan Rika. Tadi baru diinput. Kita ke kontrak. Lalu kita create ya, create. Di sini pertama kita akan membuat kontrak kerja untuk buat kontrak kerja Mira Andromeda. Kontrak kerja Mira Andromeda. Buat kontrak kerja. Kontrak kerja Mira Andromeda. Employee-nya kita klik masukin Mira Andromeda. Dia manajer HRD, otomatis HRD, employee, ini employee saja. Terus wing-nya nolin, salary strukturnya itu dia manajer HRD, masukin manajer HRD. Trial periodnya, kita lihat trial periodnya 1 Oktober 2021. 1 Oktober 2021. 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Sampai 30 November 2021. Oke. Terus durasinya tadi ada durasinya selama 3 bulan. Dari 1 Oktober 2021, 1 Oktober, di sini masukin durasinya 1 Oktober 2021 sampai di sini 31 Desember
31 Desember. Oke, 31 Desember. Di sini 31 Desember 2021. Sudah, tidak. Oke, udah semua. Kontrak kerja Mira Andromeda. Sip. Kita save saja. Lalu create kembali. Sekarang kita membuat kontrak kerja dari Dini Sulung. Kontrak kerja Dini Sulung. Kontrak kerja Dini Sulung. Kita employee tambah employee ini itu Dini Sulung. Ini staf HRD, ini departemen HRD sudah. Salary strukturnya berarti staf HRD, klik. Periodnya sama. 1 Oktober. Ya, sini sama ya, sama. 1 Oktober sampai 30 November. 1 Oktober sampai 30 November. 30 November. Durasinya 1 Oktober juga. 1 Oktober sampai 31 Desember. Oke. Bisa di-save. Kita create kembali. Sekarang kontrak kerja Indra Hermawan. Kontrak kerja Indra Hermawan. Tulis kontrak kerja Indra Hermawan. Kontrak kerja Indra Hermawan. Employee-nya masukin Indra Hermawan. PPT manager purchasing, employee sudah. Salary-nya kita masukin manager purchasing. Di sini ya sudah ada. Trialnya sama 1 Oktober. 1 Oktober 2021 sampai November 30. Oke. Durasinya 1 Oktober. 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember. 31 Desember 2021. Oke. Lalu save. Sudah, create kembali yang terakhir yaitu ada kontrak kerja dari Rika Febrika. Kontrak kerja Rika Febrika. Employee-nya Rika Febrika, kita search. Rika Febrika sini. Sudah. Staff purchasing employee. Salary strukturnya kita masukin yang staff purchasing. Trial periodnya jangan lupa 1 Oktober sampai 30 November. 30 November. Durasinya 3 bulan dari 1 Oktober. 1 Oktober sampai 31 Desember 2021. Oke, save. Kita ke kontrak kembali. Kita lihat di sini ya sudah ada kontrak kerja dari Mira Andromeda, Dini Sulung, Indra Hermawan, dan Rika Febrika. Di sini ya. Manager, HRD, staf HRD, manajer purchasing, dan staf purchasing. Oke, kita lihat lagi studi kasusnya. Poin nomor 4 sudah, kita lanjut ke poin nomor 5. Buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Mira, Dini, Sulung. Oke. Alokasi cuti menggunakan modul leaves. Sini. Sebelumnya saya sudah input untuk
Tipe cutinya di sini ada tahunan, melahirkan, hari raya, pribadi, dan menikah. Lalu kita akan membuat leave allocation. Leave allocation untuk para karyawan tadi. Nih, leave allocation, alokasi cuti. Dan kita klik create. Description-nya di sini keterangannya alokasi cuti menikah. Cuti menikah. Cuti menikah. Live-nya kita cuti menikah. Select more. Cuti menikah. Cuti menikah nih. Cuti menikah. By employee, administrator. Di sini dikasih waktunya tadi. Cuti menikahnya 4 hari. Oke. 4 hari. 4 hari. Di sini kita masukin employee-nya. Pertama ada Mira Andromeda. Mira Andromeda ya. Mira Andromeda. Oke. Cuti menikah 4 hari, lalu save. Kita approve. Langsung approve saja. Oke, kita langsung create kembali. Di sini cuti menikah lagi, cuti menikah. Cuti menikah, search more, cuti menikah nih. 4 hari. Employee-nya diganti tadi. Mira sudah, sekarang Dini Sulung. Cuti menikah 4 hari, Dini Sulung, save. Lalu approve. HRD ya. Oke, bisa lanjut dengan create kembali. Sekarang cuti menikah, cuti menikah. Live-nya cuti menikah. Search more. Cuti menikah di sini kita dikasih waktu 4 hari. Durasinya sekarang namanya tadi sudah Terang Indra Hermawan. Save. Lalu approve saja. Dan yang terakhir, kita create yang terakhir. Cuti menikah. Cuti menikah. Ini buat 4 hari. Employee-nya yang terakhir yaitu Selenor Sirika Febrika. Oke. Save. Approve. Sudah semuanya. Rika Febrik, ini alokasi cuti 4 hari sudah. Sekarang ke poin 6, yaitu Rika Febrika mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cuti dan approve-nya. Berarti kita akan melakukan pengajuan cuti. Kita log out dulu. Kita masuk ke akun Rika. Rika@gmail.com. Kita ke modul leave. Di sini ada cuti menikah 4 hari. Request.
Oke, dan sekarang kita akan mengajukan leave request. Di sini kita misal ambil tanggal ini. Deskripsinya cuti menikah. Live-nya cuti menikah. Ya, tipe cutinya cuti menikah. Ini cuti menikah. Di sini kita ambil 2 hari tadi ya. Rika Febrika mengajukan cuti 2 hari. Rika Febrika mengajukan cuti 2 hari. Di sini 2 hari. Berarti dari tanggal 13 sampai tanggal 14, 13 dan 14. Oke. 13 dan 14 2 hari lalu save. Oke, sudah. Kita bisa ke logout kembali. Kita buka emailnya manajer Rika yang bernama Indra Hermawan. Login. Ini di close. Kita ke modul lift ya. Di sini summary. Lift allocation. Kita buka lift allocation. Lift. Rika Febrika. Cuti menikah 4. Allocation request-nya. Oke, sebentar sudah. Ini di sini Rika ya. Kita klik di lift detail, kita klik si Rika tadi mengajukan cuti menikah 2 hari pada tanggal 13 dan 14. Lalu manajer Rika yang bernama Indra Hermawan akan melakukan approve. Klik approve. Oke, sudah, kita cek di sini. Sini sudah melakukan approve. Kita cek lagi ke akun Rika-nya sendiri. Kita masuk ke akun Rika. Rika@gmail.com. Kita cek statusnya. Ini di close, kita ke leaves. Oke, di sini cuti menikah. Nih. Request tadi, cuti menikah sudah. Location request. Di sini statusnya sudah approve. Rika dan statusnya sudah di-approve oleh manajer. Oke, sudah. Dan di sini cuti menikahnya sisa 2 hari. Karena sudah diambil 2 hari. Rika Febrika sudah. Sekarang ke yang terakhir, Dini Sulung. Mengajukan cuti nikah. Kita login ke akun Dini. Dini Sulung. Pakai email dini@gmail.com, passwordnya lalu login. Ini close, kita ke modul lift. Di sini sudah masuk cuti menikah 4 hari. Kita akan mengajukan request cuti dengan klik request cuti. Misal di tanggal ini. Kita tulis deskripsinya, cuti menikah. Cuti menikah personal.
sebentar cuti menikah. Kita search cuti menikah. Di sini klik. Lalu Dini Sulung itu mengajukan cuti 3 hari untuk menikah. Kita masukkan 3 hari. 3 day. Di sini dari tanggal 18 sampai tanggal 20 berarti 18, 19, dan 20. 3 hari. Oke, lalu di save. Di sini sudah masuk ya Dini Sulung. Kita akan log out dulu, lalu login sebagai manajer dari Dini. Manajer Dini bernama Rika. Kita ke modulis. Oke, siap. Revision. Sebentar. Salah. Manajer dari Dini itu Mira. Maaf. Manajer dari Dini itu Mira. Kita login sebagai Mira. Mira@gmail.com. Kita ke modul leaves. Di sini ke leave detail. Ini Dini Sulung ya, sudah. Kita klik Dini Sulung. Mengajukan cuti 3 hari. Tanggal 18 sampai tanggal 20 untuk menikah. Kita langsung approve sebagai manajer. Approve. Oke, sudah. Kita lihat di sini details. Dini Sulung sudah di-approve. Oke, statusnya kita cek ke akun Dini Sulungnya. Dini@gmail.com. Oke. Close. Di sini sudah masuk ya request approve oleh Mira. Tapi kita cek di leaves-nya, modul leaves-nya. Di sini cuti menikah sisa 1 hari karena sudah diambil 3 hari. Oke. Sini nih. Dini Sulung cuti menikah sudah di-approve. Oke. Kita lihat lagi studi kasusnya. Oke, sudah cukup sampai sini. Kita log out saja. Ya, cukup sekian studi kasus dan implementasinya pada ODO yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.